Teman-teman, happy banget kita berjumpa kembali. Oke, kita ada di Mayotalks dan sesi kita hari ini itu sangat seru banget karena kita ngomong tentang mental. Oke, mental health. Dan di sini materi itu lebih seru ya. Namanya mental fitness nih. Kan kita tahu kalau fitness kan selalu fisik kan. Bagaimana kita bisa melatih fitness juga ya, tapi secara mental. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang yang luar biasa, kebetulan orang overseas. Hello Cedric and Catherine. Hai, welcome to Indonesia. Thank you. Oke, sudah berapa lama di sini? Di sini di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di Jakartanya Sudah baru berapa 3 hari? ya. Oke. Ini fasih juga bahasa Indonesianya ya? Ya, bisa sedikit ya. Oke, boleh perkenalan dulu nih dari kalian, mungkin usia pernikahan, and then keluarga, anak, gitu. Dan sekarang stay-nya, kalau nggak salah bukan di Indonesia, udah Iya, stay di Perancis. Oh, stay-nya di Perancis. Iya. Wow, oke. Oke. Kalau keluarga latar belakang? Ya, kita berdua menikahnya sudah 12 tahun ya, jalan 13 ya. Oke. Kita punya 2 anak, yang satu namanya Elise, dia umurnya 10 tahun, yang kedua umurnya 8 tahun namanya Arthur. Oh, wah, udah boy and girl ya? Iya. Udah sepasang ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kenalannya ini di mana nih? Di mana nih? Aduh, kenal di Jerman. Di Jerman. Gimana ceritanya kenal di Jerman? And then, tapi memang you are from France? Yeah. Ya. So we both travel and meet in Germany. Ya. Jadi sebenarnya kita ketemunya di tempat les bahasa Jerman ya. Jadi ada occasion apa gitu, maksudnya les bahasa? Iya, karena kita berdua kerja di sana, tapi nggak kenal kan. Terus karena nggak fasih bahasanya, terus kita mesti les bahasa gitu. Karena kalau untuk daily life kan di Jerman, kalau nggak bisa bahasa Jerman akan sulit kan. Bahasa Inggris mereka agak Jadinya kita ini belajar bahasa Jerman gitu. Oh, and then Ketemuan. Di Citadel ya di sana. Iya, soalnya dia kan orang Perancis, jadi juga nggak bisa bahasa Jerman waktu itu. Nah, dia duduk sebelahku. Oh, Gitu. teman satu bangku ya. Lucunya kita sebenarnya tibanya di Jerman itu di hari yang sama. Jadi persis di hari yang sama, cuma kita nggak kenal. Nah, terus kita juga pernah tinggalnya di apartemen kita itu kayak sebelah-sebelahan, tapi masih belum kenal. Nah, kenalnya pas di tempat lesnya yang ya. Soalnya pas pacaran baru itu ngobrolin gitu, kapan hari tiba di Jerman gitu. Ternyata harinya pas sama lagi sama persis. Itu namanya jodoh ya. Nah, kalau sekarang kesibukan gimana? I work as a project director in a Franco-German company in electricity. Oh, in electricity. Jadi? Kalau aku backgroundnya sempat 17 tahun di teknologi industry, lalu aku pindah sekitar 3,5 tahun yang lalu jadi personal development coach. Jadi ya untuk perkembangan pribadi, dan aku jadi coach dan trainer untuk individu atau di corporate. Wow, Gitu. luar biasa. Nah, kalau untuk mental fitness ini yang memulai pertama kali siapa nih? Aku, maksudnya dari segi praktisi sehari-hari mungkin dari kita berdua ya, lebih ke sehari-harinya. Cuman kalau misalnya dari termnya mental fitness itu karena itu salah satu program yang aku jalani, lalu aku sekarang juga melakukan programnya untuk klien gitu. Oke, boleh di-explain nggak sih mental fitness tuh apa sih? What is mental fitness? For me, mental fitness is about being grounded. So every day you have to face a lot of events, a lot of challenges, lots of problems sometimes. But if you're grounded, then you will be able to manage those, and not be overwhelmed by everything that comes to you. Clear-headed kali ya, clear-headed. Level-headed. Level-headed. So whatever you do, you don't react, but you have the time to understand what's happening, and then you have a proper response. That's Oke. Jadi setelah dapat sesuatu ya jangan langsung reaktif ya. Ya, sebenarnya yang untuk nambahin juga mungkin ya,
Si mental fitness itu buat aku sama sih persis seperti yang Cedric bilang ya. Buat aku itu kan kayak kekuatan mental ya. Jadi kita harus ngebangun kapasitas tersebut ya dari dalam diri gitu, supaya kita bisa mengatasi stresor hidup ya. Cuman kan masalahnya kita kalau ngomongin fitness ya, yang kita dengar selalu kan olahraga ya, physical fitness ya kan. Kita kayak nggak pernah seumur-umur dibilang melatih mental gitu kan, kayaknya nggak banget kasih dulu. Jadi apa namanya, untuk di masyarakat kita tuh kayak mungkin nggak ada pengetahuan tersebut bahwa ternyata pikiran kita, mental kita tuh harus dilatih, ya kan? Nah, kalau aku suka pakai ibaratnya gini, kalau di fisik ya, kita tidak sakit bukan berarti kita bisa mendaki gunung. Bener kan? Kita harus siap-siap bener fisik kan, untuk mendaki gunung. Kalau di mental juga sama. Kalau kita nggak depresi atau punya gangguan mental, bukan berarti kita bisa siap menghadapi masalah yang datang misalnya bertubi-tubi, ya kan, dalam hidup. Jadi sebenarnya membangun kapasitas tersebut supaya daki gunung bisa mengatasi stresor hidup. Seberapa banyaknya pun kita jadinya siap punya kapasitas tersebut ya, tangkinya jadi full gitu. Oke, nah fact-nya kan ini seru banget ya berhubungan dengan mental ya. Khususnya kita ngomong tentang menikah nih. Kalau kita ngomong tentang menikah kan banyak sekali persiapan kita lakukan ya, khususnya untuk bisa mempersiapkan wedding ya. Apalagi in Indonesia, we mostly prepare about 1 year or 2 years just for the day gitu ya. Tapi mereka nggak mempersiapkan secara mental gitu loh. Kalau memang mereka itu harus hidup bersama dengan orang lain yang mereka mungkin nggak gitu kenal-kenal banget gitu, ya kan? Nah, bagaimana kira-kira nih dari Cedric and Catherine? I think what was funny, we are from different culture, Yes. So we have to first understand each other. Even the marriage is not the same way in France or in Indonesia, So in France, people marry a bit later. In Indonesia, people marry a bit earlier. So we have to understand also what's the expectation of each other in the marriage. So I think this is maybe not planned, but that helped us to really talk to each other, open understand each other, discussion. and have the same understanding of what is the marriage. Jadi ngertiin dulu gitu ya, ngertiin kondisi satu sama lain gitu ya, kayak ekspektasinya apa gitu. Okay. Dan juga sebenarnya kita waktu ada kursus persiapan juga kan yang pas sebelum menikah, kayak ditanyakan juga di Katolik kan, di gereja kan ada kursus persiapan ya. Itu juga sebenarnya salah satu persiapan mental ya nggak sih? Maksudnya kan ditanyain tuh, tapi kita di gerejanya di Jerman sih ya, kurang tahu kalau di Jakarta gimana. Cuma kan ditanyain tuh kayak misalnya siap nggak nih, tahu nggak nih apa yang di depan kalian gitu. Jadi itu kalau menurut aku sih bagus juga ya untuk mempersiapkan diri gitu. Kalau ditanya apakah kita menyiapkan mental, ya mungkin seperti yang Cedric sharing ya. Tapi kalau aku sekarang ditanya apa saranku untuk misalnya pasutri lain ya, untuk starting yang memulai ya, menurut aku sih memang penting banget untuk membenahi diri sendiri masing-masing ya. Misalnya dalam arti aku juga percaya trauma itu datangnya di berbagai macam bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi aku rasa waktu aku secara pribadi itu aku belum berproses secara penuh, membenahi diriku secara penuh di saat tersebut ya. Karena mungkin nggak mendapatkan juga guidance ya dari orang-orang terdekat saat itu. Nah jadi yang aku rasakan sekarang ini, kalau aku bisa membenahi tuh lebih dini saat itu, kayaknya jadi aku nggak banyak kepicu. Jadi kayak stresornya nggak terlalu banyak ya dalam hubungan suami istri gitu. Karena terpicu itu kan sebenarnya karena diriku ya. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu aku kepicu gitu kan. Jadi kadang tuh di hubungan gitu kayak misalnya mau benernya sendiri lah, ini akunya nih mau benernya sendiri lah atau apanya lah gitu, aku ngerasa
kalau aku berproses lebih dini, aku kayaknya mungkin bisa lebih mature ya di pernikahan kami gitu. Oke, clear. Nah, bagaimana nih untuk kita bisa mengetahui our mental health is I'm good or I'm bad, and then how to train it. How to train I become a better person. And then the last one is in couple, how we can use mental fitness to make better couple in communication. I think there's this analogy of the bucket, and then everything you do, you can fill your bucket or empty your bucket. And you can do it for you, you can do it for your partner also. So I think it's about being conscious that everything you do is having an impact on the other, and you want to be sure that the impact is the positive one. It's sometimes too easy to just not be in a good mood and just put it on the other one, yeah? But you have to be conscious, you have to make sure you fill the bucket of yourself and the other person. I think that would be my view. Huh? Iya sih. Jadi kayak bener banget sih, maksudnya aku kayaknya dulu itu beda banget sama sekarang. Dulu tuh kayaknya tuh aku sama sekali, maksudnya kita kan seringnya kalau apalagi di masyarakat kita ya, kita kan memenuhi kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri dulu ya. Iya kan? Aku tuh dulu gitu sampai kosong tangkinya tuh, kosong. Tapi kalau tangkinya kosong jadinya nggak sabaran lah, marah lah. Jadi semuanya malah yang keluarnya malah toksik gitu kan. Jadi kayaknya kalau aku ngeliat lagi dari aku yang sekarang, aku tuh bener-bener 180 derajat sangat berbeda. Aku kalau misalnya aku ngerasa nggak ada isinya di tangkiku, jadi aku kayaknya kayaknya aku perlu nih untuk bilang enggak lah gitu ke suami, atau bilang enggak lah ke anak. Pokoknya harus secara well-beingnya harus oke dulu gitu ya. Jadi mungkin salah satu contohnya kita dulu berdua memang sangat kemana-mana tuh berdua terus. Jadi masa pacaran gitu ya, maksudnya, dan menikah juga sih ya, kita selalu aktivitasnya berdua gitu kayaknya. Nah, sampai satu titik juga kita juga nggak bisa rutin melakukan olahraga ya. Jadi terus kayaknya dengan stresnya pekerjaan segala macem ya, kita juga traveling ya, dengan pekerjaan itu kayaknya waktu semakin sedikit ya. Udah gitu punya anak pula kan, jadi kayaknya nggak ada waktunya gitu. Jadi di Prancis tidak ada pembantu juga ya. Dan di Prancis nggak ada pembantu. Jadi the time where we started also when we had the children, we started to say, okay, this is I cannot take it anymore. I'm too tired. I need your help. And then that's also the time where we started to say, okay, now please help me, and then we just allow each other to rest also when we lebih terbuka sih. Kalau memang capek ya udah kasih waktu ke pasangan untuk ya udah istirahat dulu ya. Kalau dulu aku sering loh sensi, jujur aja, dia yang lebih sabar soalnya. Aku sering sensi gitu, kalau dia nggak mau ngikut, kok nggak mau ngikut sih gitu kan. Kayaknya sedikit marah gitu ya, kok nggak mau ngikut sih, padahal aku selalu bilang selalu mau ngikut gitu kan. Jadi kayak take it personally banget ya. Padahal daripada dia ngikut terus dianya bete, terus setelah itu dianya juga tangkinya kosong ya, jadinya malah memperkeruh suasana juga gitu. Jadi seperti yang dia bilang tadi, tahu kapan kita bisa minta tolong gitu. Kayak bilang, aku kayaknya udah capek banget nih, aku nggak ikut ya. Jadi kayak mulai terbuka gitu ya, menyadari limit masing-masing gitu. Nah di situ juga kita sebelum pandemik itu kita juga persis sebelum pandemik kita mulai olahraga secara rutin sendiri-sendiri. Jadi benar-benar berusaha mengisi tangki well-being supaya kita juga merasa lebih kuat gitu menghadapi kerjaan, anak-anak segala macam gitu sih. Dan untuk mengisi tangki ini kan, dari tadi kan kita ngomong tentang full the tank ya. Itu gimana sih kalau versi kalian ini? Jadi pada saat kita ketemu pasangan kita tuh kita sudah full tank, and then we can give
our best. gitu, to our family gitu. Itu gimana Cedric? Yeah, I think you need to be first taking care of your own, knowing what you need to be having the full tank. And I think for us, we do a lot of mindfulness, meditation, the sports, we do running and this kind of things. And you also need to be aware that you're not alone. So how is the other going to feel also the tank? Yeah. So we need to help each other sometimes when we feel okay. You look tired. You want to take a break, and I'll be with the kids. You can go run if you want. And so this is. That's true. Yeah. Sometimes he reminds me. Being conscious about what you need and be conscious about what the other need. I think that's how we do. Oke. Jadi mulainya dia sebenarnya Cedric yang mulai 2017 ya yang ya dia mulai mindfulness lah ya praktis. Lalu aku tuh mulai juga tapi gagal terus hampir setahun lamanya. Jadi udah mulai bingung lalu aku bilang sama dia kayaknya ini buat kamu aja deh. Ini kayaknya bukan buat aku gitu. Jadi aku kayaknya nggak bisa melakukan mindfulness practice gitu. Nah, jadi buat aku ya mental fitness itu sebenarnya yang berkaitan juga dengan mindfulness ya, itu sebenarnya buat aku seni minimalisme pikiran dan berteman dengan pikiran kita. Jadi saat itu aku tuh benar-benar ada keriuhan di pikiran aku, jadi narasi-narasi di kepala tuh penuh. Jadi artinya buat aku itu pikiran itu mengendalikan aku, bukan aku yang mengendalikan pikiranku. Makanya aku kesulitan melakukan mindfulness practice karena aku sulit sekali berjeda dengan pikiran. Karena terus kan tuh diproses tuh terus sampai dulu aku juga sangat sulit untuk punya koneksi dengan badan ya. Jadi aku taunya diri itu ya aku mengandalkan pikiran aja ya. Pikiran bagus sih, pikiran membantu ya. Cuman bukan segala-galanya. Kita juga harus sadar bahwa kita punya badan gitu kan. Dan badan itu juga punya banyak sekali wisdomnya ya yang kita bisa kenal. Jadi apa yang sampai akhirnya aku tuh nggak fit lagi ya secara mental tuh. Jadi misalnya kayak tanda-tanda seperti semua yang menyebabkan emosi negatif karena cepat marah, stres, cemas berlebihan. Aku juga banyak rasa takut ya untuk terbang. Lalu aku juga konflik dalam hubungan misalnya dengan Cedric juga. Aku tuh orangnya benar-benar salah-salah hitam atau putih. Aku nggak ngerti yang abu-abu. jadi orangnya kadang-kadang kalau dia sangat terbuka ya, sangat open gitu. Kalau aku yang pokoknya ini benar, itu salah gitu. jadi ini kebayang dong. Jadi gimana ya? Jadi sangat kaku gitu ya, rigid gitu ya dalam pemikiran gitu. Dan selebihnya juga mulai kurang percaya diri walaupun sudah jadi manajer waktu itu, tapi mulai kurang percaya diri. Jadi banyak diliputi dengan pikiran-pikiran, narasi-narasi di pikiran itu yang mulai sebenarnya nggak sehat. Nah, kalau di mental fitness itu kita bilang semakin kita hidup sadar, kita sadar apa sih pikiran-pikiran di dalam kita. Yang paling penting adalah sadar dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau sudah sadar, kita bisa stop lalu kembali ke badan gitu. Nah, di sini sebenarnya intinya adalah minimalisme pikiran itu kita mengurangi semua hal di pikiran yang menyita pikiran kita, tapi sebenarnya justru menghambat kita mencapai hidup yang lebih produktif dan bahagia. Nah, di situ artinya mengenali pikiran kita supaya kita bisa memegang kendali. Jadinya kita nggak dikendalikan sama pikiran kita sendiri gitu. Jadi misalnya kayak apa ya? Misalnya sekarang lagi dengan banyak masalah yang ada, ya kan biasalah anak, kerjaan dan segala macam. Nah, berarti cara easiest way untuk melakukan yang tadi mindful fitness itu berarti take a break. Gimana cara take a break kayak gitu ya? Jadi kayak misalnya aku waktu itu sih ini untuk yang buat diriku ya, kalau Cedric mungkin beda ya. Aku awalnya itu memang lebih mengenal dialog dengan diriku sendiri ya. Aku mulai dengan berproses dengan diriku sendiri. Ini aku
aku ini kok sepertinya ada banyak sekali pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Hal-hal kecil sih, anak-anak gambar atau gambarnya keluar garis, terus aku suka yang komentar pertama yang keluar, kok ininya warnanya keluar garis gitu, kayak maksudnya komentar-komentar yang mungkin tidak encouraging ya gitu. Atau mungkin dia beli sesuatu, aku ingat dia beli kayak gadget gitu ya, dan aku orangnya tuh waktu itu benar-benar anti gadget. Jadi seneng banget kan lagi sharing, lagi happy-happynya sharing gadget. Terus aku bilang, emang kamu pakai buat apa? Terus dia bilang, oh untuk mengukur jam tidur saya, sama apa namanya kalau lari supaya tahu pace-nya ya. Kan kita berdua soalnya pelari. Jadi aku bilang, kamu nggak bisa mengukur dengan diri sendiri gitu. Jadi nggak enak gitu ya. Iya, jadi maksudnya kalau kita satunya begini kan gontok-gontokan ya. Jadi padahal kan cukup dengan aku mengenali bahwa dia memang sangat appreciate gitu ya dengan gadgetnya, supaya itu intinya kan untuk menjaga kesehatannya dia ya. Mengatur jadwal tidurnya, mengatur pace-nya dia untuk lari itu bisanya seberapa gitu, tahu standarnya. Tapi aku nggak bisa ngelihat karena yang aku lihat justru yang pikiran negatif yang sebenarnya terjadi di pikiranku kan. Dan jadi itu yang ngebentuk konflik kan. Ya jadi buat aku sendiri sih itu lebih kayak lebih sadar ya. Aku tuh defaultnya tuh kayak gimana sih pikiran negatifku gitu. Nah itu aku banyak journaling sih. Tulis gitu ya, apa yang dipikirin. Iya banyak journaling, dan aku kesempatan aku waktu itu juga melakukan program khusus mental fitness yang memang sekarang aku juga bawa untuk klien aku. Itu juga ngebantu aku banyak gitu. Nah kalau di Cedric boleh kasih tips nggak nih? Misalnya tadi kan istri kan biasanya sama ya, kalau lagi moodnya lagi jelek kan, kadang-kadang kan kita juga pasti kena bagiannya juga nih gitu loh. Nah, bagaimana dari Cedric untuk kita tetap bisa ya stay calm gitu ya, tetap bisa menerima dengan baik gitu, bukannya apa ya mereply dengan kata-kata kasar yang akhirnya bikin meledak gitu kan. Kan Cedric itu sebenarnya luar biasa loh so patient gitu. Gimana nih? So I think for me it's the meditation that really helps. Knowing how you react to everything that you see, all the problems you have, the stress you have at work, and everything comes to you, and then you just have to ground yourself, take 10 minutes to meditate, and then have, as I said before, the clear head. And then once you've done that, it's easier to it's easier for me to just come and say, okay, I'm stressed because of this at the moment. And just sharing, she cannot guess, that I have all the stress and so on. So by the meditation, you really realize what's really heavy for you, and so you can share, and then you can help each other. I think that's helpful. Nah, jadi maksudnya, tapi misalnya kayak kondisinya, ini aku share bahasa ya, nggak ngerti juga dalam bahasa Inggris gimana. Kita lagi kerja gitu ya, and then tiba-tiba istri mereply ya sesuatu yang tadi lah kan kita lagi asik-asik pakai gadget kan buat diri kita sendiri, buat yang kebaikan gitu, dan tiba-tiba kan responnya kan nggak baik kan dari Catherine kan, bilang ngapain beginian lah, buat apa gini kan, pasti kan kita juga kok sesuai dengan diekspektasikan gitu loh. Nah kira-kira gimana supaya untuk bisa, kan kalau meditate kan berarti kan itu ada butuh waktu lebih kan gitu. Nah maksudnya at the moment supaya kita bisa kontrol emosinya gitu ya, tetap stay calm untuk mereply dengan baik supaya nggak jadi masalah yang besar gitu. I think it's just to take 1 second pause before you reply. So you get a harsh comment, and then it's tempting to just go and fight. And say like, no, I'm right and you're wrong. But you just take 1 second. Okay, is it going to help? Is it going to help if I say this? Is it going to fill our bucket if I reply this way? So it's just being conscious, okay, if I want to say this back, I know why I say it. I know what I want to bring to the conversation. If you're just in the moment too much not reacting, reactive kan kalau. Then you cannot control. But if you just take 1 second, okay, how is she going to react if I say this? Then you can. In French, we have a saying. It says, turn your tongue 7 times in your mouth before you speak. It gives you time to think if it's good or not,
So it's just this 1 second, like, okay, is it going to help if I say this, or what can I say that will be helping her? Maybe she has had a bad day because she's saying this, and what happened at work that she can give me this reply, you know, and maybe this is okay. She'll be okay. I had a bad day. This is what happened at work, and then we go into the real conversation, yeah, not fighting Yeah. about whatever watch, but just Yeah. talking about what's bothering each other, yeah. Ya, think itu that's what itu bener banget sih. Itu kayaknya yang reaktif itu ya, karena buat aku juga yang ngebantu banget dari mindfulness itu juga lebih ke kita nggak reaktif gitu ya. Jadi kayak lebih punya pause, lebih punya waktu untuk menjawab ya. Jadi not reacting tapi responding gitu. Iya sih, itu bener banget sih. Dan sebenarnya pertanyaannya, kita maunya jadi benar atau kita mau jadi bahagia gitu kan. Kalau kita mau jadi bahagia, kita harus juga berjeda untuk berpikir apakah komentar kita itu akan ngebantu atau cuma memperkeruh suasana kan. Yes. Tapi itu di titik tersebut itu sebenarnya cukup sulit ya kalau menurut aku. Bukan berarti kita berdua juga nggak berantem gitu ya, maksudnya kita masih, cuman jauh lebih sedikit lah. Itu juga karena kita lebih sadar gitu. Dan menurut aku itu sih efeknya mindfulness ya, kita lakukan selama bertahun-tahun, jadi lebih sadar aja gitu. Jadi ada jedanya untuk supaya kita nggak reaktif gitu. Ada hubungannya nggak sih dengan mental fitness yang kita ya sebagai maksudnya dengan case yang tadi ya, kita ambil contoh case tadi yang tadi, ada hubungannya nggak mental fitness atau mental health secara pribadi yang efek untuk pasangan kita gitu loh, khususnya di dalam case itu, kira-kira bisa dijelaskan nggak? Aku rasa secara pribadi ya mental health well-being itu selalu dimulai dari diri sendiri ya. Jadi maksudku seperti yang Cedric cerita tadi, dari bagaimana kita menjaga kesehatan diri, kita tangkinya kosong apa enggak, itu semuanya sebenarnya penting banget untuk sadar bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan baik gitu. Jadi buat aku sih penting banget. Hubungan aku, basically aku pentingnya adalah hubungan dengan diriku sendiri itu adalah bagaimana aku menjaga kesehatanku. Kalau aku sehat, aku bisa menjaga keluargaku kan, anak-anakku, suamiku. Semakin aku sehat, semakin aku happy, yang keluar juga kan happy ya. Kalau enggak kan aku menggerutu ya di rumah. Jadi itu penting banget, hubunganku dengan diriku sendiri itu penting banget. Termasuk salah satunya yang paling penting tadi adalah bagaimana hubunganku dengan pikiranku sendiri. Jadi aku harus sadar dengan pikiran-pikiran negatif tersebut gitu. Nah itu yang unsur-unsur mindfulness tadi yang ngebantu aku juga dengan memperbaiki hubunganku dengan diriku sendiri gitu. Lalu yang kedua itu hubunganku dengan pasangan ya, dengan hubungan kita gitu, dengan open communication ya. Itu yang aku kaitkan dengan trauma tadi, karena di pasangan itu kan kita berelasi ya dengan orang lain ya. Itu aku yang paling aku sering prioritaskan adalah di titik mana aku kepicu. Jadi di beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat dari anak atau suami di mana aku kepicu ya. Kalau kepicu itu kita senangnya kan nyalain orang lain ya. Ya ini gue kepicu karena lo gitu. Karena lo tadi ngomong gini, makanya gue kepicu gitu ya. Jadi kalau aku sekarang ngelihatnya, kalau aku kepicu, aku tuh ngelihat siapa yang bawa amunisinya. Yang bawa amunisinya dari pistol tersebut adalah aku sendiri. Jadi aku selalu bertanya ke diriku sendiri, amunisi apa yang aku bawa sampai aku kepicu. Jadi bukannya orang lain yang salah, kalau aku kepicu, yang salah tuh aku sendiri. Justru aku yang harus refleksi diri, kenapa aku terpicu gitu. Nah, untuk tips and trick nih, untuk bisa memiliki mental pribadi yang baik sehingga efek untuk untuk pernikahan. Kira-kira jadi gimana gitu, Cedric? I think the tip is first to understand what's recharging your battery and what's recharging the battery of your partner. So really get to know each other, really understand each other, what's the needs from the other, and only then you can have a happy marriage. Yeah, if you really talk and understand each other. So that would be my first trick. Oke. Untuk Catherine? Kalau dari aku sih mungkin lebih buat aku penting banget ya berjeda ya dengan pikiran ya.
Jadi itu penting banget karena buat aku kalau ditanya mental fitness, physical fitness yang mana yang paling penting buat aku? Buat aku yang paling penting adalah mental fitness. Karena kalau kita semua tahu kayak kita perlu minum air 2 liter sehari. Betul. Tapi masalahnya apa kita lakukan? Kadang enggak. Kita tahu kita perlu olahraga supaya sehat. Masalahnya apa kita lakukan? Kadang enggak. Jadi penting banget hubungan kita dengan pikiran kita karena kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kita bisa mengendalikan pikiran kita, jadinya apapun resolusinya, apapun yang kita inginkan itu, dengan mindset tersebut kita bisa mengejarnya gitu, kita bisa melakukannya. Karena kita jadi hidupnya lebih sadar gitu. Nah itu buat aku penting banget sih berjeda dengan pikiran karena zaman kita tuh sekarang banyak sekali stimulasinya, HP, segala macam ya, semua serba sibuk ya. Dan pikiran tuh penuh. Boleh di-explain nggak bagaimana sih cara menjeda gitu kan tadi kan bilang jeda dulu nih supaya nggak semakin parah. Bener. Gitu. Itu gimana cara kita bisa mulai menjeda nih? Maksudnya apa yang harus kita lakukan nih supaya saya bisa menjeda pikiran ini kan kadang-kadang Bener. muter terus kan? Iya, kalau berjeda itu benar-benar kita langsung switch off ya di pikiran, balik ke badan. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi switch off itu artinya kita harus bisa, misalnya kita lagi stres nih, Oke. kita harus bisa kayak, acknowledge ya untuk menyadari bahwa kayaknya stres banget ya, ini ada satu masalah besar gitu ya, terus kita berusaha untuk stop, lalu balik ke badan. Kalau aku senangnya dengan latihan pernafasan atau juga dengan sensasi-sensasi badan ya, kita punya berapa? 5 senses ya. Nah itu bisa dengan pendengaran, dengan sentuhan. Itu sebenarnya menggunakan indera-indera tersebut ya untuk balik ke badan. Disitulah saat kita kembali ke badan kita itu berjeda dengan pikiran. Jadi kita yang mengendalikan pikiran bilang oke, sekarang kita merasakan sentuhan tangan nih, kita menggosokkan tangan ya. Lalu kita fokus ke sini. Lalu pernafasan kita juga berjeda dengan pikiran dengan latih pernafasan. Fokusnya ke pernafasan, ya kan? Jadi kita nggak mikir. Awalnya susah, pasti ada yang kepikir kelewat kayak aduh tadi lupa kan tuh nyuci piring ya kan. Nah itu pikiran itu karena kita terlalu sibuk jadi selalu ada. Nah itu awal-awal pasti masih ada, makanya aku waktu itu hampir setahun nggak jadi ikut mindfulness karena aku benar-benar nggak bisa, jadi pikiranku penuh kan. Nah kalau misalnya pikirannya pasutri lain nih penuh nih, justru buat aku itu tandanya perlu banget untuk berjeda. Karena kita harus bukan harus ya, sebaiknya memberikan recharge itu ke pikiran kita, ke otak kita. Kalau terlalu penuh, jadinya kita tuh benar-benar overuse ya. Nah itu justru memicu semua pikiran-pikiran negatif. Kita jadinya di survival mode. Jadi supaya kita recharge, supaya pikiran bisa jernih lagi, itu kita harus recharge sebanyak mungkin sehari. Jadi balik ke badan. Kalau nggak bisa jadi juga semua yang dilakukan secara fisik, mau nari atau mau jalan ke taman atau mau olahraga, itu juga bisa. Itu kan semuanya fisik ya. Itu juga jeda ya. Tapi secara sadar tidak mikirin kerjaan atau mikirin frustrasi kemarin gitu ya. Benar-benar lebih ke pokoknya untuk setengah jam ke depan kita mau fokus ke badan gitu. Jadi kayak di recharge gitu. Tidur juga bisa, tapi tidur itu tidak mengendalikan pikiran. Yang akan melatih kita bisa mengendalikan pikiran itu kalau kita bisa bilang di saat itu, aku stres nih, aku sekarang mau fokus ke sini. Itu tesnya di mana kita bisa bilang kita bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, semakin sering kita berlatih, semakin sering kita sadar kalau lagi konflik, kita sadar si pasangan lagi stres. Jadi kita nggak reaktif tapi lebih responnya ada jeda. Karena kita lebih sadar gitu, nggak langsung reaktif karena kita sudah melatih otak kita tersebut untuk fokus ke hal-hal yang penting saat itu gitu. Nah pelatihan itu bisa sesimpel fokus ke badan gitu. Oke. Wah, saya dapat banyak sih. Jadi kalau saya ada summary yang saya nangkap ya. Pertama itu adalah ya kita mesti
mengenal diri kita sendiri, pastinya juga bisa mengenal pasangan. Dan tadi dari Cedric yang saya sangat berkesan juga, yang pada saat ya ada overwhelm dengan ya misalnya dengan anak-anak atau dengan istri ya, 1 detik dulu ya, jadi jangan langsung apa yang dipikirkan langsung dikeluarkan aja, tapi ya stop dulu 1 detik ya. Kalau tadi bilang Atau apa yang diputar 7 kali? lidahnya 7 kali ya. Jadi maksudnya difikirkan apakah omongan kita itu yaitu mau menang atau mau happy, ya kan? Endingnya seperti itu. Dan kedua adalah yaitu kita latihan dari menjeda ya. Jadi ya mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa bahwa lagi pusing nih ya, lagi overwhelmed banget dengan pekerjaan, ya itu mulai tadi udah dikasih tipsnya, coba fokus dengan pernafasan, fokus dengan touch ya gitu ya, atau misalnya fokus dengan misalnya alihkan dengan olahraga, mungkin juga bisa seperti itu ya. Iya. Sis ya, bisa ya. Jadi ya lakukan hal yang lain dulu untuk menjeda dari pikiran yang sedang banyak ini, gitu. Nah, boleh nih closing statement singkat nih, mungkin dari Cedric, kira-kira apa nih untuk teman-teman di sini supaya bisa tahu nih mereka punya mindful gitu, mereka yang mengontrol pikiran mereka. Yeah, so I think it's about being in the present, and yeah, Catherine touched about it, knowing what's happening now, and not to focus too much on the past, on the future, but just being focused on the present, so you can really be more grounded. Catherine? Iya, itu banget sih, kamu sudah curi sih yang itu yang aku mau bilangin. Kita sulit sekali untuk hidup di saat ini gitu ya. Itu benar-benar skill yang sangat sulit untuk orang-orang bisa lakukan di saat ini gitu. Hidup itu kita dipenuhi di pikiran kita ya. Jadi kebanyakan di masa lalu atau di masa depan. Jadi kenapa pikirannya itu penuh? Karena kita jadinya bisa punya banyak imajinasi untuk balik ke realita, itu balik ke saat ini, dan saat ini itu dibantu dengan balik ke badan salah satunya. Jadi penting banget sih untuk hidup benar-benar in the present ya, in the here and now. Karena di situ kita lebih jernih pikirannya gitu. Thank you Cedric. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Saya sangat terinspirasi banget. Luar biasa banget ya, menyadar bahwa ya terlalu banyak memikirkan masa depan atau masa lalu, tapi ya di present aja ya, hadir ya kita sekarang ini ya. Iya, sulit loh untuk melakukannya. Cuma iya harus dilakukan. Iya benar. Sumpah banget ya, mesti dilakukan. Iya benar, aku juga mau bilang kalau misalnya sulit itu wajar. Aku cuma ingin menekatkan hal tersebut. Tapi semoga akan terus dilakukan dan dicoba. Tapi jangan heran kalau memang itu sulit gitu ya. Tapi kalau kita memang ingin lakukannya, kita juga bisa. Karena semuanya itu kan otot yang harus dilatih ya. Jadi perlu waktu gitu. Jadi jangan mungkin Pak Sutri lain kan pikir, oh itu kayaknya gampang banget ya, gimana caranya gitu. Jadi aku aja setahun gagal terus gitu. Jadi jangan menyerah. Gitu. Jadi terus lakukan terus ya, karena ini sama seperti otot yang dilatih terus ya. Ini harus dilakukan terus menerus. Oke, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir ke Indonesia nih. Sama-sama. Kesempatan untuk bisa ngobrol. Terima kasih sudah diundang. Mayotot. Sip lah. Inspirasi Pak Sutri. See ya.